Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini rekan-rekan sekalian kita bisa berkumpul kembali di ruangan Zoom dalam rangka membahas satu materi yang sangat penting sekali, yaitu mengenai grup coaching. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran semua rekan manajer wilayah dari Wahdah Inspirasi Zakat dari beberapa wilayah di Indonesia, tidak se-Indonesia ya, jadi dari beberapa wilayah di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai satu teknik coaching yang merupakan pengembangan dari teknik coaching sebelumnya, yaitu one-to-one coaching. Ya. Nah, ada baiknya kita merefresh kembali mengenai coaching itu sendiri. Ya. Baik. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa definisi coaching adalah sebuah bentuk kemitraan dengan coachee di dalam proses yang memprovokasi pikiran dan kreativitas untuk memaksimalkan potensi baik secara personal maupun profesional. Ya. Nah, ini definisi versi ICF, ya, International Coaching Federation. Ya, jadi di sini kita sudah sama-sama paham ya, insya Allah ya. Dan di antara kita pun sudah menerapkan ya proses coaching untuk memancing perubahan yang lebih maksimal gitu ya, sehingga terwujud kinerja yang luar biasa dari tim yang kita pimpin gitu ya. Nah, berkaitan dengan coaching, jadi ada dua metode yang dipakai gitu ya. Pertama adalah sistem one-to-one coaching. Ya. Nah, one-to-one coaching satu-satu, ya, satu persatu, gitu ya. Ini adalah proses coaching yang dilakukan secara personal dengan setiap individu, ya, untuk membahas hal-hal yang bersifat personal berkaitan dengan sikap, perilaku, dan kinerja pribadi. Ya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kinerja pribadi. Ya, jadi di sini coaching dilakukan secara personal untuk mengubah setiap individu yang ada di tim kita. Gitu ya, sehingga di sini coachingnya betul-betul fokus menyasar kepada sikap, ya, kemudian behavior, perilaku, dan juga performansi, ya, kinerja dari tim kita itu, gitu ya. Tapi secara individu, ya. Nah, kita tahu bahwa one-to-one coaching ini sangat efektif karena ada banyak hal gitu ya yang tidak bisa dibahas bersama-sama dengan tim gitu ya. Ya, barangkali ada beberapa aspek dari masing-masing coachee atau masing-masing individu yang memang harus mendapatkan sentuhan dari coach-nya gitu ya, seperti itu. Nah, kita pun sudah mempraktekkan ya one-to-one coaching gitu ya, alhamdulillah dengan hasil yang sangat memuaskan, sangat bagus gitu ya. Nah, hari ini saya ingin mengenalkan juga yang disebut dengan group coaching. Ya, jadi proses coachingnya dilakukan secara grup atau secara tim, jadi berbarengan gitu ya, untuk mengembangkan kinerja tim agar tujuan atau sasaran tim itu dapat tercapai dengan baik gitu ya. Jadi kalau satu lawan satu one to one coaching itu adalah kita betul-betul menangani orang secara individu gitu ya. Nah, kalau grup coaching kita menangani langsung beberapa orang dalam satu sesi gitu ya. Nah, berapa jumlah idealnya ya coaching yang kita lakukan secara grup ini, yaitu sebetulnya sangat bergantung pada kapasitas coach-nya, kemampuan coach-nya. Tapi biasanya untuk grup coaching itu tak lebih dari 10 orang gitu ya. 10 orang pun sudah rasanya sudah terlalu banyak gitu ya. Karena khawatir apa? Khawatir tidak bisa memberikan sentuhan yang maksimal gitu ya kepada masing-masing orang yang di coaching itu. Jadi 10 orang itu sudah bagus sekali kalau kita bisa melaksanakan grup coaching ini gitu ya, seperti itu. Ya, nah kadang-kadang kita perlu menggabungkan gitu ya antara one to one coaching dengan grup coaching. Jadi one to one coaching dilakukan, grup coaching juga dilakukan. Nah, seorang coach yang efektif perlu menggabungkan antara grup coaching dengan one to one coaching untuk mendapatkan hasil yang optimal dari perubahan coaching ya. Ada saat di mana dibutuhkan one-to-one coaching untuk mendorong perubahan yang bersifat personal. Jadi ketika kita sedang menggarap grup coaching gitu ya, tim kita coaching gitu ya.
Nah, ada kebutuhan untuk ini kayaknya yang si A nih harus saya one-to-one coaching juga karena ada aspek perilaku dia yang mengganggu tim gitu ya. Yang harus dibicarakan secara personal. Kalau dikritisi di depan tim belum tentu dia siap gitu kan. Lagi pula mengkritisi tidak cukup gitu ya, perlu upaya untuk bagaimana supaya dia bisa melakukan perubahan-perubahan gitu secara personal ya sehingga nanti sikap dan perilaku dia itu matching dengan yang dibutuhkan oleh tim gitu ya. Sehingga di tim itu terbangunlah culture budaya yang betul-betul cukup bagus gitu ya di situ ya karena setiap orang udah adaptif ya sudah berusaha merubah beberapa karakter dia yang nggak efektif dipakai di dalam tim. Misalkan gitu ya dia tidak suka menerima pendapat orang lain gitu ya. Ketika orang berpendapat cenderung dia mematahkan dan dia ingin pendapat dia yang dipakai gitu ya. Nah, sifat yang seperti ini nih kurang terbuka dengan ide-ide lain, kreativitas lain ini cukup mengganggu tim gitu dan dia termasuk misalkan orang yang nggak happy kalau pendapat dia nggak dipakai misalkan dia tidak siap untuk alternatif ketiga, dia tidak siap dengan solusi bersama gitu ya. Jadi seolah-olah kalau pendapat dia nggak dipakai itu dia akan kecewa. Nah, untuk menyelesaikan persoalan seperti ini perlu one-to-one coaching. Ya, jadi leader menyisihkan waktunya untuk menangani orang ini secara pribadi gitu ya. Seperti itu. Tapi misalkan ada pertanyaan, Coach Bambang, bagaimana nih? Kan selama ini kita sudah coaching dan itu nyaman ya, karena memang aspek kinerja ini betul-betul sangat personal, sangat pribadi gitu ya. Oke, itu bisa dipertahankan itu bagus sekali gitu ya. Kalau memang para leader di sini sudah bisa membangun one-to-one coaching secara disiplin, sudah ada schedule-nya gitu ya. Misalkan punya 10 orang tim gitu ya. Nah, ini hari Senin siapa saja, Selasa siapa saja itu sudah dalam satu pekan itu sudah berjalan schedule-nya itu bagus-bagus saja gitu. Tapi dengan adanya grup coaching ini barangkali ada sesi grup coaching yang di mana kita bisa membangun akselerasi secara tim gitu ya. Ya, jadi ini tambahan yang bagus juga sebetulnya gitu ya. Gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya grup coaching diadakan, one-to-one coaching-nya tidak diadakan gitu ya? Itu bagaimana Coach Bambang? Nah, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya rasa ya jadikan one-to-one coaching itu sebagai tambahan boleh gitu ya. Jadi grup coaching itu yang utama wajib gitu ya, semua orang wajib ikut misalkan di setiap Selasa pagi gitu ya grup coaching wajib. Nah, one-to-one coaching diadakan sebagai tambahannya kalau ada tadi kasus-kasus yang butuh pendekatan personal, baru kita lakukan one-to-one coaching gitu ya, seperti itu. Jadi bisa ini ya, bisa kombinasi dua-duanya ya. Baik. Nah, apa manfaat grup coaching ya? Kalau kita lihat secara ini pelaksanaan gitu ya, memang manfaat pertama dia lebih efisien dalam penggunaan waktu, benar nggak ya? Karena kalau grup coaching itu kan katakanlah 2 jam untuk 10 orang, itu langsung selesai saat itu juga. Kalau one-to-one coaching kan satu-satu gitu ya. Setiap orang katakanlah 30 menit sampai 1 jam, 10 orang udah 10 jam ya. Dalam satu pekan itu kita harus arrange waktunya gitu ya. Jadi dengan grup coaching satu waktu langsung selesai semua sehingga kita punya energi untuk bisa mengerjakan hal lain atau meng-coaching grup lainnya. Ya, kita bisa memiliki beberapa grup yang di-coaching misalkan, itu luar biasa. Jadi dari efisiensi waktu bagus itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya dengan grup coaching itu terbangun rasa tanggung jawab dari setiap anggota tim. Ya, jadi mereka itu ketika sudah membuat misalkan di tahapan action plan, ya kan mereka menyusun action plan bersama dengan coach dan juga bersama dengan timnya gitu ya. Nah, setelah menyusun action plan bersama coach dan timnya itu kan mereka merasa bahwa ini saya sedang disaksikan ya oleh rekan-rekan satu tim gitu ya. Bicaranya didengarkan oleh rekan satu tim, komitmennya didengarkan oleh rekan satu tim, maka pasti akan terbangun rasa tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Berbeda efeknya kalau dia sendiri, meskipun ya tetap gitu ya, yang namanya komitmen, janji untuk melaksanakan sesuatu itu kan harusnya dipenuhi gitu ya, baik dia di dalam grup coaching maupun one-to-one coaching. Ya, tapi memang dalam tim itu lebih terbangun dengan lebih efektif gitu, memang terasa sama kita saat melakukan grup coaching itu orang tuh merasa lebih bersemangat untuk menjalankan komitmen-komitmen yang sudah mereka sampaikan gitu ya. Misalkan dia mengatakan insya Allah saya dalam waktu seminggu ke depan akan mencari 30 prospek baru, mudah-mudahan bisa closing 20% dari prospek baru itu gitu ya. Nah, itu meskipun dia
agak sedikit gitu ya, ada keraguan bisa nggak ya saya, tapi ketika dia ucapkan di hadapan tim itu, maka muncul gitu rasa keyakinannya gitu, apalagi saat rekan-rekan satu tim memberikan dukungan dan support kepada dia gitu ya untuk melakukan itu dengan kemampuan terbaik gitu ya. Kemudian yang ketiga, perubahan akan tercipta secara lebih menyeluruh gitu ya. Jadi kadang-kadang apa yang ditanyakan oleh tim atau dikonsultasikan oleh tim itu kadang-kadang kan ingin gitu ya dilakukan perubahan-perubahan secara menyeluruh gitu. Ya, ada misalkan beberapa anggota tim yang memang tidak perform dalam beberapa area kinerja gitu ya. Ketika di coaching secara tim akan muncul rasa tanggung jawab sehingga dia pun ikut melakukan perubahan gitu ya, sehingga perubahan secara menyeluruh pun akan terwujud gitu ya di seluruh lini tim kita gitu ya, sehingga proses untuk mencapai target-target kinerja tim pun menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian yang keempat, akselerasi dalam mencapai target organisasi. Nah ini ya yang tadi barusan saya sampaikan. Jadi kalau sudah berusaha untuk berubah semuanya, mereka komit terhadap perubahan, maka akselerasi kinerja organisasi pun bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa anggota tim kita yang memang mengunci gitu ya kinerja kita sehingga stuck gara-gara dia gitu ya. Misalkan ada laporan yang tertahan di dia atau ada suatu alur proses yang tertahan di dia gitu ya. Nah, sehingga itu yang membuat kinerja tim itu terhambat gitu ya. Sehingga kalau misalkan kunci-kunci yang deadlock ini yang ini bisa dilepas gitu ya, gembok-gemboknya bisa dibuka, ini akan membuat tim itu melesat gitu kan, luar biasa gitu ya. Jadi banyak ya saya menyaksikan banyak orang yang terhambat kinerjanya karena pihak lainnya di dalam timnya gitu ya, menunggu dulu gitu ya, mungkin karena rekan satu timnya ini suka menunda atau kurang fokus dalam bekerja atau skillnya lelet atau gimana. Nah, dengan adanya grup coaching ini semuanya akan mengakselerasi perubahan-perubahan itu sehingga nanti kinerja tim itu secara overall gitu ya, secara keseluruhan akan meningkat. Ya. Baik. Nah, bagaimana teknik coaching yang dipakai untuk grup coaching itu sebetulnya prinsipnya sama aja gitu ya dengan one-to-one coaching. Hanya sekarang skupnya grup gitu ya. Dan tentu dengan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik gitu ya ketika untuk grup itu memang agak berbeda sedikit gitu ya. Jadi di sini kemampuan kita sebagai seorang coach itu harus lebih kuat lagi gitu ya, karena menangani satu orang dengan menangani 5 orang, 10 orang itu tidak sama gitu ya. Gitu ya. Nah, di sini dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dari coach-nya gitu ya, kemudian tingkat kredibilitas coach yang tinggi, kemudian coach-nya di sini harus punya semacam sudut pandang yang luas, helikopter view gitu ya, sehingga bisa melihat problematika tim itu secara lebih komprehensif gitu ya. Jadi dia melihat ya kalau tim mungkin seperti orang yang sedang berada di hutan belantara gitu ya, mereka tidak tahu gitu ya, saya harus ke kanan kah, harus ke kiri, harus lurus kah, harus ngapain nih saya di hutan belantara. Tapi seorang coach itu dia melihat dari atas hutan belantara gitu ya, dia bisa melihat peta orang, apa yang harus mereka kerjakan gitu ya, apa tujuan di seberang hutan belantara itu yang harus diraih sama tim gitu ya. Jadi ibarat komandan gitu, dia sudah tahu gitu apa pathway-nya, track untuk menuju ke sasaran itu seperti apa gitu ya. Jadi harus punya gambaran seperti itu. Jadi bedanya itu gitu ya, karena kita menangani coaching beberapa orang langsung dalam satu waktu ya. Nah, step-stepnya masih sama, ada establishing trust, coaching objektif, ya, ada analyze performance problem gitu ya. Ini seperti yang sudah sering saya sampaikan gitu ya. Kemudian measurable action plan, kemudian ada inspire commitment, dan juga ada provide progressive feedback. Itu masih sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertamanya. Jadi dalam grup coaching ini ya, bangun kepercayaan coach terhadap coach ya dengan menunjukkan karakter dan kompetensi yang mumpuni ya. Jadi coach itu harus terus mengakselerasi perkembangan dirinya ya, memahami konsep lebih jelas gitu, menjadi seorang generalis yang lebih melihat organisasi dalam perspektif yang lebih luas gitu ya. Kemudian juga punya knowledge yang luas gitu ya, pengalaman-pengalaman experience yang juga luas gitu ya. Berarti coach ini harus banyak melakukan pembelajaran gitu, mempercepat pembelajaran gitu ya, akselerasi pembelajaran gitu ya, membaca buku lebih banyak gitu ya, menonton video-video pengembangan diri lebih banyak gitu ya. Pokoknya coach-nya harus benar-benar
tampil seperti orang yang sudah pede banget lah di dalam mengelola sebuah grup coaching gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bangun juga kepercayaan tim satu sama lain gitu. Jadi kita di dalam grup coaching ini PR terbesar kita adalah bagaimana merekatkan tim itu ya. Ya, sehingga nanti orang-orang yang tidak percaya satu sama lain ini berubah menjadi orang yang saling percaya satu sama lain. Maka tidak ada jalan lain juga gitu ya. Sebetulnya setiap anggota tim supaya bisa dipercaya, maka mereka itu harus apa? Harus merubah karakter dan kompetensinya juga gitu ya. Ya, karakter yang baik gitu ya, tapi kompetensi bermasalah nggak cukup gitu ya. Kompetensi bagus gitu ya, dalam bekerja gesit, responsif gitu ya, cepat, cekatan, tapi karakternya bermasalah gitu ya. Ya, dia suka murung, dia suka gampang ngambek gitu ya, atau dia tidak sabaran, mudah emosi, atau pokoknya nggak stabil gitu ya karakternya, dan juga apalagi kalau bermasalah secara integritas, sering berbohong, sering ingkar janji. Nah, ini juga jadi masalah gitu. Jadi kita harus seimbang antara karakter dengan kompetensi gitu. Jadi karakternya mulia, karakternya baik gitu ya, kompetensinya juga mumpuni gitu ya. Maka kalau semua anggota tim sudah seperti ini, coaching itu akan berjalan dengan dilandasi oleh trust yang kuat gitu ya, seperti itu. Ya, nah selama anggota tim yang bermasalah, misalkan dia suka menunda, ingkar janji, dan lain-lain, maka coach harus meluangkan waktu tuh untuk menangani itu. Jadi dalam one-to-one coaching, kita harus bangun itu ya. Jadi kelemahan orang itu digarap di one-to-one coaching. Ya, jadi jangan sampai memang dalam menggarap itu kalau di depan orang banyak itu biasanya lebih sensitif ya, karena kelemahan-kelemahan karakter orang itu adalah area yang sangat sakral, area yang sangat inilah ya, area yang sangat sensitif ya, gitu ya. Jadi kalau kita tidak menangani secara lembut ya, dengan hati-hati gitu ya, ya bisa menyebabkan sikap defensif yang sangat luar biasa ya, seperti itu ya. Jadi memang perlu juga didukung oleh one-to-one coaching untuk mendevelop sebuah tim yang orang-orangnya itu betul-betul punya karakter dan kompetensi yang mumpuni yang diharapkan oleh tim gitu ya. Nah, ini establishing trust ini tahap awal banget, fondasi untuk membangun grup coaching yang kuat. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke sesi coachingnya. Ya, nah sesi coaching diawali dengan coaching objektif ini menetapkan materi yang akan dibahas dalam setiap sesi coaching. Ya, jadi coach itu harus memutuskan kira-kira dalam coaching kan ini ya kita akan membahas apa gitu ya, seperti itu. Dan seperti biasa setelah temanya dibahas, misalkan kalau kita di Wadah Inspirasi Zakat, misalkan tema besarnya adalah meningkatkan fundraising gitu ya, meningkatkan fundraising ya. Jadi memang tema yang dibahas ini harus nyambung dengan semua orang yang akan berkumpul dalam grup coaching itu. Ya, jadi jangan sampai kita membahas suatu tema yang tidak nyambung dengan semua orang yang ada di grup coaching itu. Makanya memang bagusnya ya kalau kita ingin melakukan grup coaching terkait dengan marketing itu, bagusnya ya yang di grup coaching itu ya orang marketing gitu, satu tim di semua gitu ya. Ya konsultan zakat itu semua disatukan di dalam satu tim gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Atau bagian program kita mau coaching tentang bagaimana membuat program yang baik, bagaimana laporannya, bagaimana dokumentasinya dan lain itu di coaching per grup program gitu. Bagusnya seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang organisasi kita masih sangat simpel, masih sedikit orangnya, disatukan semua juga tidak masalah. Cuma tetap tema disamakan. Ya, apakah hari ini kita bicara marketing dulu, besok baru bicara program, pekan depannya lagi atau bulan depannya. Nah, itu harus disamakan gitu ya. Karena tidak mungkin dalam coaching yang kita lakukan itu membahas beragam tema, terlalu banyak nanti. Karena informasi yang overload yang akan diterima orang itu biasanya membuat orang tidak memahami dengan jelas gitu ya apa yang diharapkan dari mereka. Jadi bias nanti coachingnya gitu ya. Jadi memang tema bahasan coaching terus dibatasi gitu ya. Kemudian tetapkan target utama tim goal setting yang hendak dicapai oleh tim. Jadi dari coaching objektif ini apa yang mau ditingkatkan? Misalkan tadi fundraising mau dinaikkan dari 10 juta ya sampai pekan depan harus tercapai 15 juta misalkan. Jadi naik 5 juta atau dari 50 juta mau 75 juta misalkan ya dinaikkan. Jadi tim goal settingnya harus jelas gitu ya. Jadi memang ketika coaching objektif ini karena ketika berbicara dengan saya gitu ya, dengan saya ini bukan live coaching, bukan
yang lain-lain gitu ya. Dengan saya ini tema besarnya adalah performance coaching. Jadi coaching yang dilakukan dengan kita ini ya targetnya adalah peningkatan kinerja. Ya, jadi maka target-targetnya pun berkaitan dengan performan atau dengan kinerja gitu ya. Dan itu harus terukur, apa yang mau dicapainya harus terukur. Kemudian bahasan coaching dan target yang akan dicapai itu hendaknya disepakati bersama. Jadi jangan sampai secara sepihak gitu ya, coach menetapkan ini ya bahasan coachingnya gitu ya. Bisa kita lemparkan ke grup itu gitu. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa gitu ya. Menurut rekan-rekan yang sangat krusial yang menentukan kinerja organisasi kita. Wah, misalkan mereka tiba-tiba ya udah gitu, kita membicarakan kepuasan donatur yuk gitu, karena kepuasan pelanggan misalkan customer satisfaction gitu, karena akhir-akhir ini banyak keluhan dari pelanggan kita, customer kita bahwa ternyata kita belum memberikan apa yang sesuai dengan ekspektasi mereka gitu ya, harapan mereka gitu ya. Nah, ini bisa menjadi tema bahasan disepakati gitu ya. Memang semuanya sepakat fundraising ya fundraising gitu ya, seperti itu. Jadi dilempar ke ini. Jadi coach juga sebetulnya nggak harus bingung ya dalam memilih tema bahasan karena itu sifatnya kesepakatan bersama. Ya. Nah, kenapa harus disepakati bersama supaya sesi coaching yang kita laksanakan itu lebih ada ruhnya, ya, ada jiwa di dalamnya gitu. Jadi orang tuh berminat untuk membahas itu gitu ya. Jadi mereka punya passion untuk membahas itu dan itu menjadi hal yang menjadi concern mereka juga gitu ya. Karena kalau seorang coach membahas suatu tema yang tidak disukai gitu ya oleh para peserta grup coaching itu ya, nanti dia sulit akan mendapatkan dukungan ya dari anggota tim itu ya. Ya, berbeda kalau misalkan coaching yang dilakukan oleh katakanlah eksternal coach seperti saya begini ya, dan membawa tema-tema judul-judul yang memang sudah ditetapkan. Pertemuan pertama judulnya apa, pertemuan kedua judulnya apa. Nah, itu beda lagi gitu ya. Ini kan kita sebagai internal coach ya di dalam perusahaan. Artinya memang tema yang dibahas itu betul-betul memang harus berkaitan banget gitu ya dengan kinerja yang harus kita tingkatkan atau kita rubah gitu ya, seperti itu. Jadi memang pemilihan temanya harus betul-betul tajam ya, harus benar-benar sesuai dengan needs ya atau kebutuhan dari organisasi kita. Nah, setelah disepakati coaching objektif ya, baru masuk ke tahap kedua. Di sini kita analyze performance problem. Nah, bedanya kalau dalam one-to-one coaching kan kita menanyakan ke satu orang saja gitu ya, ke satu orang saja. Nah, kalau dalam grup coaching mau tidak mau gitu ya, dieksplorasi dari semuanya gitu ya. Apa nih? Misalkan peningkatan fundraising, menambah jumlah donatur dan juga menambah pundi-pundi rupiah gitu ya untuk program kemanusiaan kita, misalkan seperti itu. Nah, apa nih kendala yang dihadapi A misalkan? Dieksplorasi. Dalam meningkatkan fundraising ini apa kendala Anda gitu ya. Ya, nah kemudian yang si B ditanya dieksplorasi gitu ya. Dicatat semua ya oleh coach gitu ya. Ya, di ini gitu dipahami dengan baik gitu ya. Nah, ada beberapa kendala yang barangkali di antara coach itu ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang benar-benar kita sendiri gitu ya, kadang-kadang kaget gitu. Oh, ternyata dia mengalami kendala itu gitu ya. Nah, ini benar-benar membutuhkan kemampuan coach dalam bertanya, mengeksplorasi, ya, mendengarkan dengan baik gitu ya, sabar di dalam menyimak orang gitu ya. Jadi jangan sampai kita buru-buru ya di dalam menyimak apa yang dikatakan oleh tim kita gitu ya, karena kan ini harus menyimak satu-satu ya. Memang bagi para leader yang selama ini lebih suka directing, mengarahkan gitu ya, proses kayak gini ini sangat menguji kesabaran gitu ya. Biasanya kita kan langsung mengarahkan, selesai saja ya pertemuan atau briefing yang kita lakukan dengan tim gitu ya. Kalau dalam coaching nggak bisa seperti itu, apalagi grup coaching gitu ya. Kita betul-betul harus mengeksplor dari masing-masing tim kita itu kendala mereka dalam fundraising itu apa saja gitu ya. Lalu mereka sampaikan ya, masing-masing ada yang bilang misalkan donaturnya susah ditemui, udah janji malah nggak ada di tempat, misalkan yang lain juga jangankan dikunjungi gitu ya, dalam membuat janji pun saya masih kesulitan gitu ya, banyak yang tidak respon, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab gitu ya. Terus ada lagi yang lain misalkan ya dengan problem-problem yang beragam biasanya. Itu disampaikan, dicatat gitu ya, seperti itu. Nah, disinilah seorang coach harus pintar melakukan diagnosa apa sebetulnya akar penyebab masalahnya gitu ya. Sebetulnya kan kalau dilihat orang tuh masalahnya itu hanya dua sebetulnya ya.
Pertama, kalau nggak problem motivasi gitu ya, mereka kurang motivasi dalam melakukan sesuatu hal. Kalau nggak ya problemnya adalah masalah kemampuan atau kompetensi. Ya, jadi sebagian besar problem kinerja itu dua itu. Kalau nggak masalah motivasi, masalah kompetensi atau kemampuan. Ada orang yang udah jago gitu ya, mampu, tapi motivasinya rendah, nggak dikerjakan juga. Ada yang motivasinya tinggi, tapi ternyata kompetensinya bermasalah gitu ya. Dia tidak ahli di dalam, katakanlah kalau untuk personal selling atau marketing, bagaimana cara membuat janji temu, bagaimana presentasi yang baik, bagaimana handling objection, bagaimana follow up untuk closing dan lain-lain. Itu dia nggak nguasain gitu ya. Akibatnya ya harus diajari gitu ya. Motivasinya tinggi tapi kompetensinya bermasalah. Ada juga yang ya ini yang lebih berat sebetulnya. Sebetulnya dia bisa melakukan itu semua. Kompetensinya sudah mumpuni, udah bagus gitu kan. Tapi ternyata gitu ya motivasinya gitu yang bermasalah gitu. Kalau udah nggak mood udah aja nggak mau mengerjakannya gitu ya. Nah ini dicatat, didiagnosa baik-baik oleh coach-nya gitu ya. Problem orang ini di mana? Dan kalau misalkan problemnya memang kompetensi itu ya kita mau tidak mau harus melakukan training ya, harus membantu mereka gitu ya untuk menguasai berbagai kompetensi. Kalau misalkan problemnya motivasi ya disinilah seorang coach harus menjadi motivator ya, bagaimana dia membangkitkan semangat, membangkitkan meluruskan niat dari coach itu, kemudian dan memang kalau problemnya motivasi tampaknya butuh one-to-one coaching ya. Kita harus mengeksplor lagi misi visi pribadinya dalam bekerja itu apa gitu ya. Apa alasan dia bergabung dengan organisasi atau lembaga atau perusahaan ini gitu kan. Digali gitu ya sampai dia menemukan alasan kuat why-nya gitu ya. Why-nya kenapa dia bergabung dengan perusahaan kita gitu ya. Kalau why-nya udah ketemu, biasanya motivasi orang itu akan menguat dengan sendirinya. Tapi kalau why-nya nggak dapat, ya saya di sini karena daripada nganggur gitu ya, nggak ada kerjaan, ya udah saya kerja di sini. Nah kalau masih seperti itu jawabannya, pasti motivasinya akan terus bermasalah gitu ya. Jadi seolah-olah perusahaan kita itu hanya tempat pelarian dia bekerja gitu ya, daripada nggak ada gitu ya. Ini adalah suatu kesalahan besar. Kita harus temukan why orang itu dalam coaching, one-to-one coaching barangkali ya, supaya lebih ini. Nah kemudian yang ketiga, memang ketika kita mengeksplorasi itu, mengeksplorasi dari kinerja dari ini, gitu ya, mengeksplorasi kinerja dari coach gitu ya, masalah-masalah kinerja yang dihadapi oleh coach, kita harus mendorong mereka bersikap terbuka, gitu ya, tidak malu untuk menyampaikan problem-problem yang mereka hadapi. Karena kalau mereka masih defend tertutup, gitu ya, jaim, gitu, nggak enak diketahui sama teman-teman lain kelemahan-kelemahan saya. Selama mereka masih seperti itu, coachingnya nggak akan berhasil gitu ya. Jadi kita ini kan satu sama lain saling support ya, saling paham gitu ya kenapa teman kita ini nggak bisa gitu ya, saling menghargailah kekuatan dan kelemahan masing-masing gitu ya. Artinya dorong mereka agar tidak malu gitu untuk mengungkapkan apa yang harus mereka lakukan di dalam bekerja, yang menjadi problem-problemnya itu seperti apa gitu ya. Mereka harus ungkapkan itu, karena kalau tidak kita tidak bisa memecahkan masalahnya gitu ya. Nah ini tahapan yang ketiga ya, analyze performance problem ya, ini dilakukan dalam sesi coaching gitu ya. Jadi masing-masing jadinya ditanya seperti itu. Nah berikutnya barulah masuk ke fase tahapan yang keempat, yaitu merancang action plan yang terukur ya, measurable action plan. Nah, berdasarkan masalah-masalah yang tadi, ya, marilah kita explore apa rencana tindakan action plan dari masing-masing coaching untuk mencapai target yang disepakati. Tadi kan kita udah bikin coaching objektif, udah bikin tim goal setting, gitu ya. Nah, itu kira-kira apa yang akan mereka lakukan dalam term waktu 1 pekan, ya, 7 hari ke depan. Ya, karena grup coaching ini kita lakukan secara pekanan, gitu ya, maka target dalam 1 pekan ke depan ini dia akan melakukan apa saja yang terukur gitu ya. Misalkan membroadcast minimal 100 calon prospek baru gitu ya, atau misalkan menindaklanjuti hasil penawaran pekan lalu, itu ada 7 orang yang harus ditindaklanjuti, semuanya hot prospek gitu ya. Ya, kemudian misalkan melakukan presentasi ya di 3 korporasi misalkan seperti itu. Ya, ini masing-masing orang action plan-nya tentu berbeda sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi jangan disamakan action plan-nya semua disamain rata, nggak bisa seperti itu. Jadi dalam grup coaching ini perlu seorang coach melihat ya
kapasitas dan kemampuan dari masing-masing individu dalam tim itu. Jadi tidak bisa disamakan semua. Ingat gitu ya, bahwa target itu harus achievable. Target itu harus benar-benar realistis, bisa dicapai oleh mereka. Jangan membuat target yang tidak realistis gitu ya. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menggali ya, kira-kira Anda bisa melakukan berapa banyak untuk sepekan ke depan gitu ya. Itu bikin janji temunya berapa kali ya presentasi dalam satu pekan ke depan ini gitu ya. Itu dieksplor dari masing-masing dan itu dicatat semua. Ya, coach dan coaching mencatat rencana tindakan itu dalam catatannya masing-masing ya. Jadi pastikan kita ada buku catatannya atau pakai laptop boleh gitu ya, atau pakai tablet gitu ya buat nyatet ya, dan mereka juga harus pegang catatan. Ya, dalam grup coaching kalau ada orang nggak mencatat itu berarti nggak serius ikut coachingnya. Karena begitu keluar dari sesi coaching, kalau dia nggak ada catatannya, dia setelah itu mau melakukan apa nggak jelas, itu kan nggak ada catatannya soalnya. Ya, karena itu pastikan semua orang mencatat apa yang harus mereka kerjakan. Kenapa? Karena itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban gitu, ya. Nah, sebetulnya secara umum ketika kita menyusun action plan dalam sesi coaching itu 90% proses coaching itu sudah ini gitu ya, sudah selesai gitu ya, sudah cukup kuat. Ya, tapi seperti biasa ya dalam pandangan saya gitu, perlu kita melakukan langkah kelima, yaitu inspire komitmen. Kita harus kuatkan komitmen mereka. Action plan udah ditulis ya di buku catatan di agenda masing-masing atau di HP-nya gitu ya, mungkin pakai Google Calendar atau apa gitu ya. Mereka udah buat ya action plan-nya, maka pastikan gitu ya kapan itu akan dilakukan gitu ya. Jadi yang pertama, kuatkan komitmen coach untuk melakukan rencana tindakan dengan menyepakati waktu pelaksanaan tindakan gitu ya. Jadi ini yang follow up prospek yang belum jawab ini hari apa aja ini ya. Hari ini tanggal berapa ya, siapa aja yang di follow up itu sudah ada gitu deadline waktunya gitu ya. Jadi ini mendukung mereka untuk komitmen gitu ya. Jadi kalau misalkan suatu action plan itu nggak ada pelaksanaan atau timeline jadwal pelaksanaannya, maka kita harus ini gitu ya, harus merasa tidak yakin gitu ya apakah mereka akan melakukan itu atau tidak. Kalau sudah ada waktunya, mereka sudah berencana, ya bolehlah kita yakin gitu ya, semoga mereka melaksanakannya. Meskipun nanti ada proses tambahannya lagi yaitu provide progressive feedback ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, perjelas konsekuensi yang akan terjadi bila tim mengerjakan atau tidak mengerjakan rencana tindakan tersebut. Jadi jelasnya konsekuensi itu akan menguatkan komitmen orang, gitu ya. Jadi pastikan, oke tim, ini saya tekankan sekali lagi kata coach ya. Kalau kita kerjakan semua ini yang sudah kita sepakati ini, action plan ini, maka konsekuensinya adalah fundraising kita, target kita tercapai, ya. Dan ini adalah suatu hal yang baik sekali untuk lembaga atau organisasi kita. Ya, dan ingat gitu ya, kalau kita tidak melakukannya gitu ya, ada 1 atau 2 orang saja di antara kita di tim ini yang tidak melakukan action plan itu dengan sebaik-baiknya, gitu ya, maka gitu ya target kita secara tim akan loss, ya akan hilang. Ya, dan ini ya jelas ya, kalau tidak mencapai target berarti ya akan ada kadar kepercayaan yang tergerus, ya. Ya akan ada ketidakyakinan terhadap tim kita ini. Akan ada konsekuensi seperti itu ya. Ya bahkan gitu kalau kondisi ini terus berlangsung ya, berbulan-bulan kita begini gitu ya, tidak melaksanakan action plan kita gitu ya, ya ada kemungkinan ya kita akan mengalami penurunan income yang sangat drastis di lembaga kita atau di perusahaan kita ya. Paham semua tim ini konsekuensinya seperti itu? Paham Pak katanya gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu ya itu moga-moga gitu ya, semoga mereka sudah komit gitu ya komit gitu ya. Ya, kemudian sepakati waktu pertanggungjawabannya untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Ya, baik ya, kita ketemu lagi sekarang ini hari Senin, berarti kita ketemu lagi Senin depan ya, misalkan tanggal 12 November atau tanggal berapa gitu ya. Jadi kita sepakati seperti itu. Ya, jadi kapan waktu evaluasinya ya. Sudah ya, sampai di situ sebetulnya sesi grup coaching itu sudah selesai. Ya, berapa lama waktu yang diperlukan sebetulnya tergantung tingkat kompleksitas masalah yang mereka sampaikan gitu ya. Jadi memang di analyze performance problem disitulah yang paling lama sebenarnya. Ya, dalam pengalaman saya melakukan grup coaching itu di situ gitu ya. Karena butuh kesabaran untuk menyimak problem keluhan yang mereka
hadapi di lapangan atau apa namanya keluhan terkait kompetensi mereka atau apa gitu ya. Nah, itu memang harus cukup sabar gitu ya untuk ini gitu ya, mendengarkan dan memahami mereka. Selebihnya sebetulnya prosesnya kalau mengalir dengan baik ya maksimal kalau grup coaching sebetulnya 1 jam udah selesai. Ya, nggak terlalu ini kok gitu ya, nggak terlalu banyak hal yang sebetulnya dibahas, kan cuma satu tema gitu ya. Seharusnya 1 jam kalau untuk 5 sampai 10 orang. Ya, kalau orangnya lebih sedikit harusnya lebih efektif lagi gitu ya, seperti itu. Dan biasanya memang grup coaching itu agak sulit di awal-awal kita melaksanakannya. Kalau sudah sesi kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu udah mudah karena tim itu udah hafal flow-nya gitu ya. Oh, kayak gini ya alur grup coaching itu seperti ini gitu ya. Mereka udah terbiasa gitu sehingga mereka pun lebih efektif gitu. Dan ini sebetulnya membuat nuansa meeting di organisasi atau perusahaan kita menjadi lebih efektif gitu. Ya, karena ketika kita membahas sesuatu itu betul-betul fokus gitu ya dan betul-betul diturunkan dalam suatu action plan yang terukur dan jelas gitu ya, sehingga tidak melebar kemana-mana gitu ya. Dan di situ ya oke lah berseloroh bercanda sesekali boleh, tapi juga tidak akan terlalu banyak gitu ya, karena memang kita di situ fokus untuk mencari solusi action plan yang konkret gitu ya. Dan organisasi yang sudah terbiasa untuk mengukur action plan secara konkret gitu ya, maka inilah yang membuat perubahan-perubahan yang nyata dalam hal kinerja gitu ya. Karena selama ini barangkali kita memotivasi orang dengan bahasa-bahasa yang umum, ayo bekerja keras, ayolah menjadi orang yang lebih produktif gitu ya. Tapi itu kan terlalu umum. Ya, produktif itu dari sisi apa? Ya, apa yang dilakukan agar disebut produktif gitu kan? Ya nggak terukur gitu kan. Kalau cuma nyebut produktif, cuma nyebut ayo bekerja lebih keras gitu kan, nggak jelas gitu. Tapi kalau keluar dari action plan orang itu sudah jelas itu ya, saya akan menindaklanjuti 4 prospek pekan lalu gitu ya dengan daftar nama yang udah jelas ada gitu ya. Kemudian saya punya 30 prospek juga yang harus dibuat janji temu pekan depan gitu kan. Ini kan terukur ya gitu ya. Kalau mereka lakukan itu semua kan berarti udah jelas produktifnya. Ya, begitu. Ya, dan terakhir di luar sesi coaching, maka coach-nya melakukan provide progressive feedback. Ya, nah ini tetap dilakukan. Ya, jadi meskipun orang sudah komitmen, ya di akhir itu sudah siap Pak, gitu ya, saya siap melaksanakan semua yang hasil dari meeting ini, gitu ya, grup coaching ini, gitu ya. Maka kita tetap harus pantau ya proses pelaksanaan action plan itu. Ya, dan kalau kita lihat itu berjalan baik gitu ya, mereka sudah mulai, maka berikanlah pujian, ini saran saya. Ya, makin banyak kita melakukan penguatan-penguatan, good job, bagus gitu ya. Oke, lanjutkan. Apa yang Anda lakukan itu udah oke banget gitu ya. Gimana kemarin Anda sudah ini ya mengunjungi, udah Pak gitu ya. Alhamdulillah bagus gitu ya. Meskipun kita hindari bertanya terlalu detail itu karena nanti ada waktunya. Dalam grup coaching sesi berikutnya barulah kita menanya lebih detail mengenai perkembangan apa yang mereka lakukan. Ya, seperti itu. Jadi ada waktu 1 pekan bagi mereka, berikan mereka space waktu, ruang waktu untuk mengerjakan apa yang sudah disepakati dalam grup coaching itu. Ya, jangan terlalu turun ikut campur banget gitu ya. Kecuali memang mereka membutuhkan campur tangan kita. Ya, mereka menarik kita atau mengibarkan bendera putih, Pak, tolong Pak, gitu. Kami ada kesulitan ini. Ternyata presentasi di korporasi yang hadirnya semua komisaris, direktur, kami nggak pede nih Pak, bisa dampingin kami nggak, misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita harus siap kadang untuk turun gitu ya. Tapi secara umum tahan diri kita untuk tidak terlalu turun gitu setiap saat gitu, karena tugas pemimpin itu nggak seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ingatkan dengan teguran bila hari demi hari berlalu namun tampaknya coaching belum mulai bergerak. Ya, kita grup coaching hari Senin, ya katanya Selasa ada satu tindakan yang mau diambil, ternyata belum. Hari Rabu juga belum. Oh, kita nggak bisa ambil resiko nih. Senin depan kita udah grup coaching lagi. Ya, maka barangkali hari Rabu itu kita langsung ingatkan, gitu ya. Maaf ya Mas ya, kemarin kan perasaan waktu grup coaching kesepakatannya Anda akan melakukan ini hari Selasa ya. Sekarang udah hari Rabu kok Anda belum melaksanakan. Astagfirullah, iya Pak, saya lupa. Makasih Pak sudah reminder saya, udah ingetin saya gitu. Langsung dia jalan gitu ya. Hari itu mengejar apa yang sudah menjadi action plan. Nah, makanya pemimpin itu harus menjadi coach yang memang selalu ready untuk memuji maupun menegur gitu ya. Jadi kalau semuanya on the track kita kasih ujian, dikuatkan supaya mereka terus gitu ya melakukan hal itu secara konsisten. Kalau mereka lupa itu maka harus diingatkan. Maka
kita sebetulnya ketika menjadi coach bagi sebuah tim atau grup gitu ya, maka nggak bisa gitu kita lepas tangan. Gitu. Ya sudah, kita tunggu saja apa yang akan terjadi pekan depan gitu ya. Ya, kita lihat saja. Nggak bisa seperti itu. Sama kayak kita mendidik anak untuk berdisiplin melakukan sesuatu hal gitu kan. Katakanlah itu bagaimana menumbuhkan minat baca anak gitu kan. Maka itu harus diberikan feedback setiap hari. Ya, ketika anak tidak ada membaca gitu ya, kita ingatkan, ayo Dek, baca Dek gitu kan. Gitu seperti itu. Ketika dia tertangkap basah sedang membaca, nah gitu deh, bagus deh, ayah senang kalau lihat kamu membaca buku gitu ya. Alhamdulillah pinter anak ayah ya. Nah, seperti itu, kasih feedback gitu ya. Karena orang-orang itu biasanya di dalam memulai suatu kebiasaan baru, habit baru gitu ya, atau suatu kinerja yang tidak biasa mereka lakukan, mereka butuh feedback yang banyak gitu ya, seperti itu. Ya, jadi semua orang butuh umpan balik, semua orang butuh dukungan yang real time gitu ya kepada upaya-upaya yang sedang mereka lakukan. Ya, kita saling menguatkanlah satu sama lain ya, seperti itu. Ya, nah ini 6 langkah coaching, grup coaching yang bisa kita lakukan terhadap tim kita. Ya, nah di ini nanti di saat mengawali sesi pekan depannya, maka sesi itu ketika kita akan membahas mengenai coaching objektif gitu ya, mengenai apa nih bahasan coaching berikutnya di pekan depan, maka setiap orang itu harus melaporkan dulu bagaimana capaian mereka selama sepekan kemarin gitu ya. Jadi mulailah sesi coaching pekan berikutnya dengan laporan pertanggungjawaban gitu ya. Masing-masing dikasih waktu 2-3 menit untuk berbicara gitu ya. Pastikan semua coach siap melaporkan setiap progres dari action plan yang dibuat pekan lalu. Apa yang terlaksana dengan baik, apa yang belum terlaksana dengan baik gitu ya. Dan why gitu ya. Kenapa itu terlaksana dan kenapa itu tidak terlaksana. Jadi yang paling penting dalam laporan pertanggungjawaban itu adalah why-nya. Ya, mereka harus menyampaikan alasan dan di situ ya tidak boleh ada yang berdusta, tidak boleh ada yang berbohong gitu ya, harus menyampaikan apa adanya gitu ya. Kalau memang mereka dihinggapi rasa malas dalam melakukan hal-hal itu ya bilang gitu ya, saya nggak tahu nih Pak, itu malas, perlu motivasi. Ya, barangkali dia harus ada pendekatan one-to-one coaching lagi gitu ya, seperti itu. Ya, misalkan problemnya yang lain lagi gitu ya, terkait dengan kendala eksternal gitu ya, kendala dari prospeknya yang sulit-sulit ya dia sampaikan juga seperti itu. Tapi ingat bahwa semua yang disampaikan itu harus jujur ya, harus penuh integritas menyampaikannya, nggak boleh bohong gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, dari proses pertanggungjawaban yang dilakukan ya, barulah kita tetapkan kembali coaching objektif untuk sesi grup coaching pekan itu. Bisa jadi dalam coaching berikutnya itu kita masih membahas tema yang sama. Ya, karena tampaknya tim belum progres dari situ. Ya, kita tetap di situ gitu ya. Ya, tetap stay di materi itu, nggak masalah gitu ya. Di KPI atau Key Performance Indicator yang masih itu juga gitu ya, tidak masalah. Atau kita beralih ke indikator kinerja lain yang menurut kita juga membutuhkan perhatian tim gitu ya. Silahkan berpindah gitu ya. Ya, tapi saran saya kalau suatu KPI itu belum bagus di situ, belum tercapai dengan baik di situ, artinya orang belum disiplin di situ, ya kita masih fokus dulu di situ. Ya, mungkin bisa ya tema bahasannya agak sedikit dirubah, digeser, ya tapi ujung-ujungnya outputnya mungkin ya itu juga gitu ya, bisa juga seperti itu. Ya, jadi membicarakan soft skill, bisa jadi membicarakan aspek-aspek lainnya dalam hal kinerja. Bisa luas sekali memang spektrum grup coaching ini ya, bisa kemana-mana, cuma selalu kaitkan dengan output atau hasil akhir key result area yang diharapkan. Ya, seperti itu. Ya, demikian rekan-rekan sekalian mengenai grup coaching. Semoga informasi ini ya bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana melakukan grup coaching secara efektif gitu ya. Dan seperti biasa, ini kan baru teorinya. Nanti rekan-rekan pekan depan saya harapkan mengundang timnya ya untuk melaksanakan grup coaching di hadapan saya. Nanti saya observasi ya, nanti saya berikan masukan-masukan tambahan bila memang ada hal yang perlu diimprove dari proses grup coaching yang dilakukan. Demikian rekan-rekan sekalian, ya semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya, kita tutup dulu materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.